selamat siang. Baik. Ya, selamat siang semua Bapak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Ya, kita akan 1 sampai 1,5 jam ke depan akan mendapatkan banyak informasi ya yang akan membuat kita bisa menjalani tahun macan air ini dengan sangat baik. Dan tentunya Bapak Ibu siapkan catatan, note. Nanti semoga ada sesi untuk pertanyaan meskipun tidak bisa banyak. Ya, dan ini sudah ada sekitar 53 orang yang join dan kita akan menunggu dan memang kuotanya terbatas. Saya akan share screen sekarang. Minta tolong untuk teman-teman yang masih belum mute untuk mute dulu. Oke. Oke. Ya, tahun 2022 adalah Halo? Apakah bisa dengar suara saya? Ya, bisa kedengaran. Oke, ya. Tahun 2022 ini akan menjadi tekanan ataukah terobosan buat kita semua. Nah, kita akan mengetahui pada siang hari ini banyak peluang, juga ada tantangan dan strategi atau antisipasi yang harus kita miliki. Oke, nih. Sebentar ya, macet. Ya, menurut kelahirannya tanggal 4 Februari 2022 jam 4 pagi, tahun macan air ini memiliki bagan lahir seperti ini, teman-teman. Jadi tahun ini adalah tahun macan air yang bisa kita lihat pada kolom di paling kanan, yaitu di tahun macan air. Lalu bulannya adalah macan air juga, hari lahirnya adalah tikus tanah, dan jam lahirnya adalah macan kayu. Nah, kalau secara sekilas kita melihat banyak sekali sio macan di sini. Tahunnya macan, bulannya macan, lalu jamnya macan. Nah, tetapi memang ada satu elemen yang menjadi penguasa langit pada tahun ini, yaitu bisa kita lihat pada hari lahirnya, yaitu Young Earth. Penguasa langit tahun 2022 adalah Young Earth. Ya, di sini ada tulisan dengan background hijau. Lalu selain penguasa langit, ada juga penguasa bumi. Penguasa bumi adalah macan atau sio macan. Kebetulan di sini macannya sangat kuat, teman-teman. Ada 3 macan. Nah, dan di sini juga ada di langit 2 elemen air yang sangat kuat, yaitu di sini tahun dan bulan. Lalu secara umum ada satu elemen global yang paling kuat adalah elemen kayu atau yang wood. Di bawaan lahir ini kita bisa tahu bahwa hanya ada 3 elemen, ya. Teman-teman bisa lihat di sini hanya ada kayu, lalu air dan tanah. Kita tidak melihat adanya elemen api dan logam di bagian lahiran tahun macan air ini. Ini juga pasti kita akan tahu bahwa elemen yang paling kuat itu adalah kayu dan elemen terkuat yang kedua adalah air. Nah, kalau lingkaran-lingkaran merah ini apa? Lingkaran merah ini adalah kunci sukses seorang-orang dalam menjalani tahun macan air ini, yaitu satu yang disebut sebagai sebuah keberanian, mengambil resiko, dan juga terobosan-terobosan. Lalu yang kedua adalah manajemen keuangan, lalu kemampuan manajerial, dan kemampuan menghemat atau menjaga cash flow perusahaan atau bisnis kita. Nah, sebentar, ini agak macet. Ya, ini ada cat bulan-bulan yang akan kita lalui, teman-teman, yaitu mulai dari 4 Februari adalah bulan pertama dari tahun macan air ini. Ada 12 bulan dan saya gambarkan di sini ada baris atas
dan baris bawah. Baris atas ini mewakili elemen atau energi langit, dan baris bawah mewakili energi bumi. Energi langit ini mewakili peluang-peluang atau kesempatan-kesempatan yang datang kepada diri kita tanpa kita usahakan atau datang begitu saja. Ini bisa disebut sebagai keberuntungan langit. Orang boleh merespon, bisa mendapatkan keuntungan, tapi orang juga atau kita juga tidak bisa mendapatkan apa-apa dari situ. Kenapa? Karena mereka datang tanpa kita minta dan mereka bisa diambil atau tidak. Nah, kita baca sebentar, kita pahami sebentar. Yang saya beri kotak biru ini, jadi 2 bulan pertama dari macan air ini adalah berelemen air. Air ini mewakili sebuah kerja atau usaha yang bisa menghasilkan uang. Jadi 2 bulan pertama di tahun macan air ini, kita semua harus pandai-pandai segera mendapatkan peluang kerja atau usaha. Ya, misalkan teman-teman melihat apakah ada bisnis baru yang bisa dikerjakan, apakah ini tepat untuk tahun ini, apakah saya juga mampu melakukannya. 2 bulan pertama adalah bulan yang terbaik teman-teman untuk mengerjakannya. Lalu 2 bulan berikutnya, yang saya beri kotak hijau ini adalah energi yang membantu kita membuat sistem atau membuat manajemen dari sebuah perusahaan atau sebuah peluang-peluang yang tadi kita kerjakan. Jadi 2 bulan pertama di tahun macan, Februari dan Maret itu teman-teman mencari, kerjakan segera mungkin. Lalu April dan Mei teman-teman mulai merapikan kantor, merapikan pegawai, merapikan sistem rekrutmen, lalu penggajian, semua dirapikan. Lalu 2 bulan berikutnya yaitu Juni dan Juli, ya, teman-teman atau kita semua harus mulai kembali belajar. Ya, energi merah ini mewakili energi api, di mana kita diberikan banyak sekali kesempatan untuk belajar memperdalam ilmu-ilmu, apapun ilmunya. Entah itu ilmu bisnis Anda, ilmu kesehatan Anda, ilmu untuk menghandle keuangan, ilmu untuk menghandle anak-anak dan keluarga, silakan apa aja. Jadi di bulan Juni dan Juli adalah kesempatan Anda untuk mendapatkan ilmu dan mentor sebanyak mungkin. Lalu 2 bulan berikutnya, Agustus dan September, ini berbicara tentang networking, teman-teman. Connecting people. Kalau teman-teman nanti pada bulan Agustus dan September seringkali mendapatkan tawaran-tawaran untuk mengikuti komunitas baru, masuk ke dalam komunitas yang baru, teman-teman harus bisa meresponnya. Karena disitulah memang bulan-bulan di mana banyak sekali orang mau berconnecting atau orang-orang mau berhubungan dengan satu sama lain. Nah, lalu Oktober dan November adalah bulan-bulan di mana banyak sekali peluang-peluang kerja. Orang mulai yang tadinya berkoneksi baru, mulai menawarkan pekerjaan, mulai menawarkan bisnis baru, mulai menawarkan apakah Anda bisa bantu dan kita bisa mempertimbangkannya. Di Oktober dan November banyak sekali peluang-peluang kerja itu. Dan akhirnya Desember dan Januari kembali ke siklus keuangan, siklus kekayaan lagi, yaitu di mana kita mungkin bisa mendapatkan peningkatan usaha atau mempunyai bisnis yang baru atau usaha yang baru. Nah, jadi kalau warna biru di langit ini muncul 2 kali selama tahun macan air ini kesempatan yang baik, teman-teman. Karena di awal Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat, mendapatkan peluang tersebut, maka di akhir tahun macan air, teman-teman bisa mendapatkan peningkatan instan dalam 1 tahun yang sama. Nah, lalu apa kata elemen bumi? Elemen bumi adalah kebiasaan manusia yang biasanya dilakukan dalam merespon apapun. Ya, jadi teman-teman akan cenderung melakukan apa yang ada di bumi ini, yaitu misalkan di 2 bulan pertama, Anda akan cenderung merapikan perusahaan Anda. Itu hal yang baik. Jadi kalau 2 bulan pertama ada peluang kerja lalu Anda rapikan, mungkin di bulan April dan Mei Anda mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana merapikan keuangan, merapikan karyawan, membuat sistem HRD yang baik, maka itu segera ditambahkan, ya akan ditambahkan. Nah, kalau warna kuning di bulan April di bumi ini menunjukkan siklus 3 bulanan. Jadi setiap 3 bulan sekali warna kuning ini muncul, elemen tanah ini muncul, yaitu di bulan April, di bulan Juli, di bulan Oktober, dan bulan Januari 2023. Ini mewakili yang namanya networking, teman-teman. Kalau teman-teman semua merencanakan menambah network khusus, ya lakukan pada bulan-bulan April, Juli, Oktober, dan Januari. Meskipun secara langit,
networking yang sangat besar itu terjadi pada bulan Agustus dan September. Ini kita bisa lihat warna kuning di langit Agustus dan September. Tetapi ini adalah di bumi adalah kecenderungan Anda, kecenderungan kita semua. Baik kita lakukan, tetapi juga ada hal yang baik jika nanti suatu saat teman-teman atau network baru itu datang di bulan Agustus September, Anda bisa memanfaatkan lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini ada satu hal yang pertama kali di mana langit dan bumi itu beririsan. Di bulan Juni, langitnya berwarna merah mengandung elemen api, buminya juga mengandung elemen api berwarna merah. Ini artinya teman-teman, di bulan Juni akan banyak sekali orang-orang yang memberikan bantuan kepada kita. Ini juga disebut energi noble people. Banyak orang memberi kita konsep, memberi ide, lalu menjadi mentor kita, mendampingi kita. Dan di bulan tersebut sah-sah saja teman-teman mendapatkan bantuan secara free, ya. Meskipun memang kadang-kadang bantuan itu tidak datang banyak, ya. Tetapi momentum di bulan Juni, mulai 5 Juni sampai 6 Juli, itu adalah momentum yang terbaik untuk mendapatkan bantuan jika memang Anda membutuhkan saat itu. Nah, lalu kalau bulan di bumi di bulan Agustus dan September berwarna ungu, ini mewakili satu peluang usaha yang baru, ya, maka ini biasanya akan berbentuk seperti ini teman-teman. Di bulan Agustus teman-teman mulai berkeinginan untuk membuat usaha sebagai perluasan, misalnya inovasi produk, membuat produk baru, memperluas cabang-cabang. Keinginan itu muncul pada saat bulan Agustus dan September. Nah, mungkin pada saat Anda keinginan itu dalam 2 bulan, keinginan Anda langsung direspon oleh energi langit pada bulan Oktober dan November, ini kelihatan ungu di atas, maka di bulan Agustus September Anda merencanakan, Oktober dan November itu akan sangat mudah terjadi. Jadi ini ada satu siklus atau apa ya istilahnya aliran energi yang bersamaan tetapi berurutan antara bumi dan langit, yaitu bagaimana peluang kerja Anda bisa segera jalan dalam 4 bulan berturut-turut karena ada bantuan bumi 2 bulan dan langit 2 bulan. Dan akhirnya kita melihat bahwa akhir tahun 2022 ini sekitar bulan November, Desember, dan Januari, langit dan bumi itu dominan berelemen air. Elemen air pada tahun ini melambangkan kekayaan. Kekayaan dan juga peluang-peluang usaha kita menghasilkan keuntungan yang besar. Jadi teman-teman, kalau nanti secara global Indonesia ini bisa memanfaatkan energi seperti ini, maka di akhir tahun kita bisa melihat raport Indonesia, lalu ekonomi Indonesia itu akan membaik pada akhir tahun nanti. Ya, tapi itu ditentukan oleh saat ini, bagaimana merespon energi-energi ini dengan benar. Dan tahun ini hanya ada 2 bulan clash, teman-teman, yaitu bulan April, saya kasih tanda silang di bawahnya, hanya ada bulan April dan bulan Januari 2023. Dan kebetulan bulan April ini, kalau dilihat energinya, ini akan rentan dengan mungkin goncangan-goncangan, kerugian-kerugian atau sampai mungkin bencana-bencana alam. Jadi berhati-hatilah pada bulan April sampai Mei awal, bepergian di tempat-tempat yang memang aman saja. Kalau ada misalkan gempa bumi, Anda segera keluar dari bangunan. Ya, ada tempat-tempat yang beresiko tanah gerak, Anda jauhi. Lalu ada banjir, Anda segera menyelamatkan harta benda Anda dan juga diri Anda dan keluarga Anda. Itu harus Anda waspadai. Lalu kalau bulan Januari 2023, clash ini berkaitan dengan banyaknya orang yang kehilangan uang atau mengalami satu perampokan. Artinya gini, mungkin Januari 2023 akan menjadi waktu di mana banyak orang tertipu, ya, mungkin investasi, bodong, atau usaha kita ini hanya keluar masuk uangnya, banyak mengalami inefisiensi atau tidak efektif dalam bekerja. Jadi sebelum Januari, Anda harus sudah mulai mengantisipasi dan memonitoring mana peluang-peluang terjadi yang namanya fraud, lalu kerugian, adakah piutang-piutang yang susah untuk diselesaikan, segera selesaikan sebelum Januari. Jadi Desember dan November Anda selesaikan. Oke, nah saya akan bahas sedikit tentang energi pemimpin langit pada tahun ini, yaitu Young Earth. Young Earth itu adalah gunung, teman-teman. Gunung itu seperti kita tahu, sebetulnya ya banyak yang nggak tahu sih.
yang hanya orang sedikit yang tahu bahwa gunung itu menyimpan banyak sekali kekayaan alam. Di situ banyak sekali mineral-mineral, air, lalu semua elemen itu ada di dalam gunung. Elemen api, kayu, air, logam, dan tanah itu sendiri tersimpan sangat kaya di dalam gunung. Nah, tahun 2022 ini macan air, penguasa langitnya adalah gunung. Jadi artinya apa? Banyak sekali kekayaan yang bisa diambil, teman-teman. Banyak sekali peluang-peluang potensi yang bisa Anda raih jika Anda tahu caranya. Dan kebetulan gunung ini juga mewakili beberapa aspek yang harus Anda miliki pada tahun ini. Yaitu yang pertama adalah mau usaha apapun, gunung ini memiliki. Jadi Anda mau usaha apapun, elemen apapun, ada peluangnya, teman-teman. Karena gunung ini menyimpan 5 elemen sekaligus. Dan gunung ini juga merupakan satu kekayaan yang sangat besar, ya, yang bisa diambil oleh siapapun tidak pernah akan habis. Itu yang paling penting sebetulnya. Lalu gunung juga mewakili trust atau kepercayaan. Jadi jangan sampai teman-teman menciderai kepercayaan konsumen atau kepercayaan rekan kerja kita atau kepercayaan orang-orang yang kita sayangi itu pada tahun ini. Karena tahun ini kunci kesuksesan kita adalah trust, ya. Dan yang terakhir adalah persistence. Jadi Anda harus terus-menerus, ya, rutin, gigih memperjuangkan sesuatu. Karena gunung ini, ya teman-teman, kalau untuk mendapatkan mineral atau sumber daya alam di dalam gunung, Anda nggak bisa mencangkul 1-2 kali. Anda harus mencangkul, bahkan membuldoser gunung tersebut supaya bisa mendapatkan emas, ya, perak dan sebagainya di dalam gunung. Mungkin dalam juga. Jadi Anda harus persisten. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Hadirnya macan di bumi itu adalah tanda bahwa gunung ini sekarang mudah sekali untuk dibelah, mudah sekali untuk digali. Sio yang paling kuat bisa menggali sebuah gunung adalah sio macan. Apalagi tahun ini sionya macan ada 3, teman-teman. Jadi ini adalah energi terbaik untuk menggali seluruh potensi gunung. Jadi macan ini mewakili apa? Teman-teman harus berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah. Lalu Anda juga harus agresif, ya, gigih, persistence. Lalu yang terakhir juga sanggup melakukan terobosan. Kalau hanya berani tapi tidak ada terobosan, itu namanya kita hanya menghantam di tempat yang salah. Nah, lalu kunci sukses kita pada tahun ini adalah berani melangkah untuk melakukan perubahan dan terobosan dengan bergerak cepat dan agresif dalam merespon peluang besar pasca pandemi. Ingat teman-teman, kita sudah melewati 2 tahun pandemi. Ini adalah masa pasca pandemi pertama di mana peluang itu sangat besar, sekaligus resiko juga sangat besar. Ya, jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa di samping peluang dan potensi yang besar yang dimiliki oleh gunung, macan ini juga menyimpan satu keberanian dan resiko yang besar. Karena macan merupakan satu binatang buas yang dia bisa sangat berani dan ganas, ya, dalam bekerja. Nah, kalau kita tidak berhati-hati menggunakan ambisi kita, menggunakan kekuatan agresivitas kita, takut-takut kita nanti yang kejeblos, malah salah langkah. Jadi berani, bijaksana, juga perhitungan, dan tahu ilmunya, itu yang paling penting. Nah, ada selain tanah, gunung tadi, selain harimau, macan tadi, kita juga punya yang namanya young water. Tadi di langit tahun dan langit bulan itu ada young water. Young water itu sebetulnya adalah air laut, teman-teman. Di situ mewakili wisdom, mewakili konsep, lalu gagasan-gagasan. Dan juga mewakili kebetulan di situ dengan hubungannya antara gunung dan young water ini adalah air melambangkan entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Jadi teman-teman tahun ini bagi yang punya sebagai UKM atau UMKM, Anda sungguh beruntung. Banyak sekali nanti usaha-usaha yang dilakukan pemerintah atau swasta untuk mendukung UMKM ini makin berdaya. Bahkan UMKM, bisnis-bisnis yang kecil-kecil di seluruh Indonesia ini akan punya kekuatan untuk melakukan proses penjualan ekspor besar-besaran di luar negeri. Itu yang paling penting. Nah, kalau secara global, young water pada tahun ini juga berarti sebagai economic turning point
Jadi titik balik sebuah konsep ekonomi yang tadinya sebelum pandemi kita mengenal ekonomi liberal, ya, konsumeristik dan sebagainya. Dengan adanya pandemi selama 2 tahun ini ada titik balik. Ada perubahan yang sangat signifikan dalam ekonomi kita. Kadang teori-teori lama nggak bisa dipakai, dan sekarang kita harus mulai terbiasa dengan teori-teori baru atau konsep-konsep baru. Dan itu Anda bisa cari di tempat manapun, sumber-sumber yang lain banyak sekali. Dan ini waktunya Anda menikmati dan menyadari, mengikhlaskan diri untuk mendapatkan atau melakukan turning point ini. Ya, jangan terlambat. Anda sudah 2 tahun ini diombang-ambing, kebingungan mau kemana, dan saya kasih tahu tidak akan kembali ke masa yang lalu, teman-teman. Yang baru ini semuanya bakal berubah. Dan apalagi tahun ini menjadi virtual world entrance. Jadi pintu masuk dunia virtual adalah tahun ini. Anda semua yang bergerak di dunia kreator desain, ya, kreator atau desainer di produk-produk virtual, Anda boleh bersenang hati pada hari ini. Karena Anda akan mendapatkan banyak peluang dan market mulai tahun ini. Jadi ini adalah pintu masuknya. Nah, sekarang saya akan bahas 5 elemen bisnis yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Waktu tahun 2021 kemarin, kita tahu elemen air adalah elemen pemimpin. Ya, elemen air adalah elemen yang paling kuat. Dan elemen yang kedua adalah logam. Tapi teman-teman, memang pernah kita bahas bahwa elemen logam meskipun dia mendapatkan peringkat nomor 2, dia bukanlah peringkat 2 yang sebenarnya. Karena di situ ada kekosongan, ada rongga-rongga yang besar di logam itu sehingga kuat hanya di luar tapi lemah di dalam. Ini sudah banyak sekali terbukti bahwa banyak sekali platform-platform atau bisnis-bisnis investasi, forex, saham, atau mungkin kripto yang banyak mengalami kasus penipuan atau yaitu seolah-olah banyak cuan tapi ternyata banyak penipuan di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa logam yang tadinya besar tetapi sebetulnya itu adalah kosong di dalamnya. Kalau ini secara aslinya logam ini adalah ada di peringkat nomor 4 atau 5. Ya. Dan tanah yang tadinya 2020 mendapatkan peringkat 1 di 2021 menjadi peringkat 5. Orang semakin bergerak, ya, masuk ke 2021 makin bergerak, makin berani. Dan 2022 ini pemimpin elemennya adalah kayu dan air. Nah, ini menarik. Kayu ini ya teman-teman akan menjadi elemen yang sangat kuat selama beberapa tahun ke depan. Bisa 3-4 tahun ke depan kayu ini selalu kuat. Apalagi tahun 2022 ini kayu didukung oleh air. Kita tahu penguat dari kayu adalah air. Ya, kalau pohon disirami itu kan disirami air. Sangat kuat, tumbuhnya kuat juga. Nah, jadi bisnis-bisnis juga yang berelemen kayu dan air mendapat dukungan yang baik. Lalu tahun 2022 ini elemen yang paling lemah adalah logam, teman-teman. Nah, apa ini artinya? Logam menjadi elemen yang benar-benar lemah pada tahun ini. Bukan seolah-olah kuat ternyata lemah, tetapi memang benar-benar lemah. Artinya apa? Kita tetap harus berhati-hati dengan adanya perubahan yang sistem keuangan yang dulu lalu berganti dengan sekarang diwarnai dengan sistem digital, ya, blockchain. Lalu masa yang akan datang orang akan mengarah ke dunia seperti itu, dunia digital, keuangan digital. Maka di tahun 2022 ini masih ada yang namanya kebingungan dan kegambangan, masih tidak stabil. Konsep-konsep keuangan masih goyang, ya. Pemerintah setuju atau tidak, ya, di beberapa negara juga tidak jelas apakah menyetujui uang digital ini dan sebagainya, masih menjadi perbincangan. Dan logam juga mewakili satu yang namanya kepastian atau apa yang namanya itu keteraturan, ya, keteraturan, karena logam itu kan nggak berubah, ya, dia selalu fix. Jadi kalau dia logamnya kecil di tahun 2022, hati-hati teman-teman, masalah secara umum adalah ketelitian. Jadi kalau Anda punya usaha, punya karyawan, monitoring ketelitiannya, monitoring keuangannya, semua dimonitoring yang berkaitan dengan uang, dengan hukum, dengan legalitas itu harus diperiksa semuanya, ya, karena di situ elemennya paling lemah.
Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa beberapa tahun ke depan elemen kayu tidak pernah menjadi elemen yang lemah, ya. Terbukti di sini 2023 dia menjadi elemen yang paling kuat juga. Lalu 2024 menjadi elemen kedua, 2025 menjadi elemen terkuat pertama lagi. Nah, ini kabar baik bagi orang-orang yang punya bisnis elemen kayu, ya. Ini informasi yang sangat menarik buat orang-orang yang bisnis elemen kayu. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau misalkan kayu itu bergabung dengan air, berarti bisnis kayu dan air. Lalu kalau 2023 kayu bergabung dengan api, maka bisnis kayu dengan api. Nah, itu kita akan bahas tahun depan lah ya secara detail. Nah, jadi yang saya jelaskan hanya sekilas, dan peluang-peluang bisnis di tahun 2022 itu yang paling kuat adalah kayu. Kayu itu bisnis yang berkaitan dengan kayu itu sendiri, ya, lalu pakaian, garment, fashion, perkebunan, pertanian, lalu tanaman-tanaman obat herbal, lalu buah-buahan, sayur mayur, ya, lalu pendidikan, juga kebudayaan, seni. Nah, ini seni juga penting. Jadi kayu itu juga termasuk bidang seni, ya, seni suara, seni lukis, seni apapun. Kalau sekarang NFT itu seni juga secara desain virtual, itu juga termasuk seni. Lalu training-training, pelatihan-pelatihan mulai marak kembali, ya. Kemarin beberapa tahun sempat energi kayu ini melemah, sekarang mulai marak kembali. Industri kayu, furniture dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan pada tahun ini semua bisnis yang mengacu pada green economy itu akan mendapatkan bantuan-bantuan dan keuntungan-keuntungan secara energi. Jadi kalau teman-teman punya bisnis, side-nya adalah punya visi bahwa ini adalah ramah lingkungan, ya, lalu ini adalah makanan sehat, herbal, tidak mengandung kimia. Nah, itu yang kita bahas tentang bagaimana itu kayu itu juga mewarnai bisnis-bisnis yang lain selain elemen kayu, ya. Buah-buahan dan sayur mayur juga termasuk kayu. Lalu yang kedua, bisnis kuat yang terkedua adalah bisnis air. Bisnis air ini yang paling sekarang marak adalah konten kreator. Ini akan menjadi mulai kuat lagi, banyak orang mendapatkan keuntungan besar dari konten kreator. Lalu distribusi logistik mulai berjalan juga, makin membaik karena sejak 2021 elemen air itu kuat, 2022 elemen air masih kuat juga. Jadi transisi antara pandemi kemarin 2020 yang macet di mana-mana, logistik dan transportasi distribusi antar negara juga, nanti yang makin lama di 2022 ini makin lancar kembali. Jasa pengiriman, cat, lalu makanan frozen food, minuman, lalu juga ekspor impor akan mulai menggeliat lagi. Pariwisata juga menggeliat, dan juga dunia copywriting di online media sosial itu akan juga mulai kembali terus-menerus akan kuat, ya. Usaha retail, eceran dan distribusi. Ini termasuk bisnis-bisnis air. Nah, yang ketiga, elemen terkuat yang ketiga adalah bisnis tanah. Nah, memang tanah ini sempat melemah di tahun 2021, ya. Sempat melemah. Tanah ini biasanya bergabung dengan kayu kalau kita bicara tentang properti atau perumahan atau real estate. Jadi tanah ini juga mendukung bisnis konstruksi. Kalau konstruksi, orang develop rumah itu biasanya elemen kayu, tetapi untuk tanahnya, lahan-lahan perumahannya itu disebut bisnis tanah. Nah, ini mulai menjadi menguat setelah 2021 kemarin dia benar-benar di ranking paling bawah. Dan sekarang tanah ini menjadi ranking ketiga. Jadi bisnis-bisnis yang berbentuk perhotelan, kos-kosan itu mulai kembali menggeliat, ya. Keramik, peternakan, material bangunan ini mulai menggeliat, dan juga barang-barang antik itu termasuk bisnis tanah. Nah, bisnis api. Bisnis api adalah yang paling gampang kita sebut kuliner, ya, industri kecantikan, kosmetik. Ini kebetulan menjadi elemen yang nomor 4. Nah, apa ini artinya? Ya, misalkan ini juga tadi misalnya entertainment, ya, lampu, listrik, laser, industri game, ini menjadi elemen keempat. Ini apa artinya kalau dia lemah? Lemah itu artinya dia sedang mencari dasar baru, dia sedang mencari fondasi baru.
biasanya kalau elemen itu melemah, biasanya dia mencari satu inovasi baru. Siapa yang bisa bertahan di tahun 2022 ini? Yaitu bisnis API yang memang sudah sangat kuat. Ya, sudah punya market yang jelas, sudah punya market yang besar, sudah jelas pasarnya, orang-orangnya itu loyal di situ, dia akan tetap kuat. Tetapi orang yang mempunyai bisnis API yang tidak kuat karena elemen API ini lemah, maka akan mendapatkan goncangan atau memikirkan yang namanya inovasi. Jadi Anda yang mempunyai bisnis API tetapi terhambat ya di tahun ini nanti, ingat Anda harus berinovasi. Melihat peluang-peluang yang ada dan kembangkan di situ. Itu kuncinya. Nah, bisnis yang terakhir adalah bisnis logam yang elemennya paling lemah, yaitu perbankan, keuangan, yaitu harus hati-hati. Nanti takut-takutnya nanti banyak orang yang berhutang tapi susah bayar, ya misalkan. Lalu tools, peralatan, ini mulai mendapat tekanan juga, industri logam, alat-alat berat. Lalu perhiasan, dan juga hukum atau mungkin pertambangan. Nah, saya katakan tadi, dua elemen terakhir yang paling lemah, itu artinya bukan Anda nanti punya masalah besar dalam bisnis logam atau API, enggak. Dua elemen terlemah ini adalah dua elemen bisnis yang sedang mencari fondasi baru. Dia sedang mau melompat ke atas lagi. Jadi artinya sekarang ini terjadi yang namanya kejenuhan dalam bisnis logam dan API. Bagi orang yang bisa mendapatkan inovasi-inovasi terbaik dan tercepat pada tahun ini di bisnis logam dan API, dialah yang akan mendapatkan keuntungan di tahun-tahun berikutnya. Ya, itu jadi nggak ada yang namanya elemen itu kalau yang buruk pasti dia akan hancur, enggak. Tapi ini cuma masalah waktu aja, semua itu berputar. Logam dan API siap-siap mendapatkan inovasi. Nah, ini tantangannya di tahun 2022, teman-teman. 2022 ini, tantangan itu gini, tantangan itu adalah gini, kalau Anda siap, Anda melakukan, maka Anda sukses. Tapi kalau Anda tidak siap, Anda melakukan, Anda bisa kejeblos. Ya, salah atau rugi. Nah, tantangan ini bentuknya ada 5 hal. Yang pertama adalah bagaimana Anda bisa cepat melihat peluang, lalu segera mengerjakannya. Itu tantangan pertama, Anda harus kerjakan. Kedua, mengerjakan dengan cepat tapi punya terobosan dan inovasi. Itu harus. Ya, kalau nggak ada terobosan inovasi, nggak jalan. Yang ketiga, Anda harus menjadi unik dan limited. Buatlah produk-produk Anda itu susah dicari karena memang itu limited. Tetapi kesulitan kita adalah memproduksi hal-hal yang baru terus-menerus. Itu aja sebetulnya. Kalau Anda bisa melakukan yang namanya produk diferensiasi tiap berapa tahun, 1 tahun, 1 atau setengah tahun 1, maka Anda akan sukses di tahun ini. Unik dan limited. Keempat, Anda harus bertindak konsisten, disiplin namun cepat. Nggak hanya konsisten, disiplin tapi lambat, harus cepat tahun ini. Dan yang kelima, ada high risk, orang yang siap akan mendapatkan high return. Tetapi banyak sekali high risk yang nggak siap, Anda akan mendapatkan high loss. Ya, ini energi itu kalau ke atasnya sangat besar, secara yin yang ya, secara seimbang, dia akan juga punya energi ke bawah sangat besar. Jadi hati-hati. Kuncinya adalah Anda siap menghandle dan punya ilmunya. Karena kalau Anda melompat langsung bisa tinggi, tetapi kalau Anda jatuh, Anda bisa langsung dalam di tahun ini. Hati-hati. Ya, bagi teman-teman yang misalkan pengen tahu bagaimana ya kesiapan diri saya untuk menghadapi tahun ini, kami Wisdom of Life mempunyai satu produk yang namanya peta hoki, ya, di mana di sini Anda akan mendapatkan peta kemampuan Anda selama 1 tahun 12 bulan, ya, respon-respon Anda seperti apa dalam menghadapi kehidupan Anda ke depan, lalu secara pemetaan Feng Shui, sektor mana yang menjadi kekuatan Anda harus sering berada di mana supaya mendapatkan energi Feng Shui yang terbaik. Anda tidak boleh berada di energi tempat yang mana supaya Anda terbebas atau terlepas dari pemborosan atau tipuan. Itu kita akan memetakan hoki Anda selama 1 tahun ke depan. Ya, nanti kalau Anda tertarik bisa hubungi di admin atau setelah ini. Ya, jadi pada siang hari ini saya sudah sampaikan, nanti setelah ini Bu Mei yang akan sampaikan banyak sekali materi yang juga sangat keren ya, yang dibawakan oleh Bu Mei. Dan saya pesan di tahun macan air ini teman-teman tidak boleh ketinggalan.
Kalau 2 tahun lalu 20 dan 21 adalah tahun di mana Anda, ini bagi Anda yang masih santai-santai ya, masih santai-santai, tahun 2022 jangan santai teman-teman, Anda harus berlari. Karena kalau Anda tidak berlari, Anda tidak berani merespon perubahan besar ini, sungguh pasti Anda ketinggalan, pasti, saya jamin. Jadi Anda harus berani, cari ilmunya, dan lakukan dengan konsisten. Oke, sampai jumpa lagi besok, lain kali, lain waktu ya, pertemuan berikutnya. Setelah ini, Bumi akan membawakan materi berikutnya. Ya, kita akan lihat video setelah ini dulu. Halo semuanya, salam sehat selalu ya. Halo. Ya oke. Gimana kabarnya? 2 tahun kita sudah berada di era pandemi dan banyak yang bertanya apakah pandemi ini berkelanjutan gitu ya. Oke, kita lihat saja. Ya, apa yang terjadi ini? Nah, teman-teman, buat yang klien-klien ataupun yang sudah bermitra bersama Wisdom of Life, semoga mendapat banyak manfaat dari Peta Hoki ya. Dan tentu saja kami juga ada beberapa yang lain, yaitu audit Feng Shui, kemudian juga yang nanti saya akan jelaskan juga mengenai Cimen gitu ya. Cimen itu adalah bagaimana kita take action, karena tahun 2022 ini adalah awal datangnya tahun kayu dan nantinya akan menuju ke tahun api. Bagaimana keadaan Anda di tahun 2021? Nah, coba mungkin buat Anda yang belum puas dengan kondisi tahun lalu, maka ini adalah saatnya di mana harus take action. Ya, 2021 lalu kita sudah diingatkan untuk selalu mengambil tindakan, apa yang jadi ide, belajar ya. Kemudian juga apapun bisa dilakukan lah ya di tahun 2021. Tapi kalau kita diam, menunggu, ya, maka fondasi yang harusnya sudah ada, maka di tahun ini akan makin terus bisa ini ya, membuat kita berpikir ulang bahwa harus mau nggak mau tahun ini waktunya untuk do something gitu, ya, do something. Nah, apa yang Anda lakukan di tahun 2022, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Ketahui kekuatan dan kelemahan Anda, kemudian juga tema hidup Anda itu apa gitu ya di 2022 ini. Nah, kemudian bagaimana menangani krisis yang terjadi, karena krisis finance itu bukan saja menjadi milik perorangan. Anda tidak sendirian. Ini adalah global problem. Nah, itu yang mau kita sikapi ya, bagaimana kita bisa menang dan keluar melawan diri sendiri yang pertama ya. Kemudian dari semua sisi tekanan di tahun ini itu kan ada 3 macam. 3 macam itu adalah tekanan. Ya, tekanan yang membuat banyak sekali orang nantinya akan stres. Kecuali Anda semua yang sudah hadir di sini ya, nggak mungkin stres. Kenapa? Dengan penyadaran maka kita ngerti, oh berarti saya nggak boleh stres nih. Udah tahu nih ya, mesti gimana menyikapi dan merespon seperti itu. Yang diperlukan adalah Anda perlu insight dan membuat impact ataupun menaikkan nilai value Anda sendiri dan produk-produk Anda. Dan yang ketiga adalah mencetak income. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Bulan-bulan class nih. Bulan class
2017 sampai 2024. Kita secara horizon besar, 2017 adalah dimulainya dari periode 9, yaitu periode di mana secara Feng Shui dan global semuanya beralih ke api, seperti itu. Nah, buat kita yang sudah siap, mau nggak mau kita mengikuti, dan ini terjadi secara serentak simultan, ya, masif gitu. 2017 secara langit itu sudah masuk periode 9, yaitu api, ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis-bisnis api, kemudian karakter api, itu yang akan menonjol. Nah, kemudian di 2024 secara bumi, maka itu akan klik langit dan bumi, confirm kita masuk dalam periode 9. Teman-teman, kita perlu waktu lagi nih, 2022, 2023 untuk mempersiapkan. Apa yang harus kita lakukan ini penting sekali. Penting banget, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat ada kelas-kelas, ya, yang di situ kita bisa tahu. 2017 kelasnya hanya ada 2 nih, kelas. Kemudian bulan kelas artinya bulan yang tidak sinergi, ya, tidak sinergi. Nah, yang paling parah itu memang 2020, 2021, di mana itu masa pandemi. Nah, ini artinya apa? Ini pemurnian sih sebetulnya, lebih ke arah pemurnian untuk memasuki periode baru, ya. Tapi ini juga belum selesai karena 2022 2023 itu waktu kita untuk bersiap, ya. Pasarnya sudah ada, dan kalau kita sudah punya produk, kita harus bergerak cepat gitu, mengikuti tren, ya, perkembangan seperti itu. Nah, nanti 2024 oke, ya. Nah, ini antisipasinya nih, antisipasi tahun 2022. Antisipasinya, bagaimana kita tahu elemen apa sih bisnis kita itu masuknya? Nah, apakah kita sudah menjalankan dengan tepat, gitu ya? Sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan preparation dan luck yang kita lewati, gitu. Kemudian juga faktor-faktornya apa aja, karena semuanya bukan hanya internal faktor, tapi juga kita perlu lihat secara global. Ya, ide baru apa yang bisa Anda terapkan dengan sistem, prosedur, dan strategi, ini yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah kita tahu medan perang kita itu di mana, gitu. Kelebihan dan kelemahan Anda. Jika Anda belum tahu, maka Anda bisa mengambil profiling dari kami, ya, untuk mengetahui apa sih yang bisa kita lakukan dengan diri kita sendiri yang terbaik, gitu. Kemudian tindakan nyata dan agresif yang diperlukan di 2022 ini. Ya, jadi mesti tetap agresif, tetap, kalau orang bilang, ya, hati-hati juga, agresif itu kadang-kadang, ya, ceroboh nanti jadinya. Jadi agresif tapi tetap hati-hati dan waspada. Ya. Kemudian respon yang sangat penting, karena apa? Tahun 2022 ini membawa instability emotion. Jadi banyak sekali teman-teman di sini mungkin akan dihadapkan dengan yang namanya pertengkaran. Ya, pertengkaran yang nggak perlu, yang kadang-kadang juga membawa dan membuang energi, itu ya, membawa satu kekecewaan, unproduktivitas, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Bagaimana mental dan emosional ini menjadi tema utama di tahun 2022. Itu sebabnya 2022 juga disebut sebagai tahun kebangkitan spiritual. Ya, jadi spiritual itu bukan berarti hanya religius, gitu. Ada sih orang-orang beberapa yang memang mengambil sisi religi sebagai penunjang, ya, dirinya untuk lebih kuat menghadapi tantangan ini. Ada juga dengan cara yang lain, gitu. Nah, silakan Anda pakai. Anda mau pakai cara yang mana nih, gitu. Dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya. Nah, yang paling penting adalah membuat kemajuan itu kelihatan. Jadi daripada diam, mendingan saya melakukan sesuatu hal, tapi itu menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kayak gitu. Dengan menambah skill yang baru, karena 2022 ini unconventional education yang diperlukan, bukan formal education. Ya, jadi juga berupa skill, keahlian-keahlian baru, itu penting sekali kita bisa adopsi, ya, kita bisa lakukan, gitu. Di samping itu juga selain agresif tadi, nekat tadi, ya,
keberanian. Kita tahu macan itu kan berani ya. Nggak mungkin macan sekaligus macannya itu misalnya nggak punya gigi ompong. Tapi dia juga termasuk hewan yang memang dikenal banyak orang berani. Nah, dibutuhkan keberanian untuk bisa melewati 2022 ini. Di samping itu juga tadi sudah disebutkan konsisten, disiplin, dan persistence. Nah, seperti itu. Kita lihat ini ada cerita sedikit CNBC ya beberapa waktu yang lalu 26 Januari saya capture. Di sini optimis banget gitu ya pemerintah 5,6% tumbuh di 2022. Kenapa? Karena memang energi Indonesia memang sinergi ya Young Earth. Elemen dan karakter Indonesia sendiri adalah Young Earth sama dengan karakter tahun ini dan itu sinergi memperkuat. Nah, hanya dengan kuatnya elemen tadi mountain ya gunung itu alangkah baiknya jika juga memberikan satu terobosan baru. Jadi kalau kita lihat judulnya itu adalah Anda mau mana pilih terobosan atau tekanan? Karena dua-duanya ini akan menghampiri kita. Ya, Anda bisa merespon itu berupa oh itu tekanan buat aku dan saya jadi stres gitu kan? Atau Anda bilang ini tantangan buat saya, ini terobosan baru, dan saya mau lakukan yang terbaik. Pilihan semua di tangan kita, ya. Karena memang itu adalah tema dari tahun ini, seperti itu. Kalau kita tahu hoki atau luck ya, hoki itu apa sih? Kalau memang orang tersebut atau seseorang mendapatkan banyak kemudahan dan banyak kebaikan, itu memang rezeki dia. Nggak usah khawatir teman-teman, kita punya rezekinya masing-masing. Dan itu nggak akan diambil dan nggak akan hilang kecuali kita berdiam diri. Gitu. Jadi kalau saya lihat ada banner tuh Warriors Never Quit gitu kan, itu memang tema tahun ini banget. Warriors Never Quit. Jadi kalau kita mau terus menjadi seseorang ya yang bisa melewati tahun 2022, kita mesti kuat. Kita mesti alignment antara pikiran, perasaan, dan juga action, tindakan. Kenapa? Karena bukan hanya luck yang jatuh dari langit, tapi diperlukan juga persiapan dan kesempatan apa yang ada di depan kita, itu yang bisa kita lihat. Ya, dengan profiling kita bisa melihat itu. Ya, dengan membaca peta hidup kita masing-masing. Nah, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat 4 Februari nanti kita memasuki tahun macan ya, macan air. Nah, di situ ada bawaan ya yang namanya Cimen. Cimen Duncia itu adalah satu tools ataupun satu yang bisa kita peroleh ya ketika kita jalankan, kita seperti tools seperti GPS. Nah, itu kita bisa pakai untuk melewati setiap saat ataupun tindakan-tindakan kita itu sinergi dengan alam. Ya, ini yang luar biasa. Nah, dari tanggal ini kita tahu bahwa tahun macan air yang 4 Februari 2022 452 itu jamnya dia punya guardian of destiny itu heaven. Nah, heaven artinya apa? Untuk melewati 2022 ini Anda harus berpikir jauh ke depan. Ya, harus visionary, harus berpikir bahwa saya hidup bukan cuma untuk tahun ini. Itu penting banget. Kenapa? Karena tahun ini orang itu banyak yang dipres ya. Kemudian pressure sampai di titik yang paling rendah sehingga banyak sekali gejolak emosi di situ. Ini yang harus kita sikapi ya. Dan kita harus melihat jauh ke depan. Kita juga harus mempunyai outcome ataupun target ya yang bisa kita lakukan setiap bulan ataupun setiap hari, setiap minggu seperti itu. Kemudian ada Cimen Star-nya hero. Hero itu berhubungan dengan orang-orang yang memang tampil, orang-orang yang memang seperti seorang pahlawan ya. Apa sih yang bisa Anda lakukan gitu loh. Tahun ini adalah tahun di mana kita tidak bisa bergantung sama orang lain. Mungkin efek-efeknya mungkin Anda sudah rasakan yang di sini ya teman-teman ya. Ada yang uring-uringan, ada yang kecewa, ada yang berantem ya. Nah, itu kenapa? Karena di sini
di Southwest ini ada geng dan harmoni, ya, ada relationship yang memang terkendala ataupun terdistraksi seperti itu. Ya, jadi memang ini nggak cuma Anda. Kalau memang pertengkaran ataupun pertikaian itu bisa dihindari, ya lebih baik dihindari gitu ya, karena buang energi. Nah, kemudian kalau kita lihat cimendornya itu adalah scenery. Scenery adalah sesuatu yang tampak dari luar, dari permukaan, mungkin tampak sangat bagus, tapi ini menjadi kondisi di dalamnya itu tidak seperti itu. Jadi seperti superficial. Nah, itu adalah cimendornya, scenery. Banyak sekali orang-orang di sini kalau zaman dulu pengusaha-pengusaha ini ya bilang, oh, udah besar gitu ya omsetnya, tapi dia tetap merendah, bilang enggak, masih sedikit gitu kan. Zaman sekarang kebalikannya, ya, omset yang kecil pun harus dibilang besar gitu kan, karena orang hanya melihat yang visual saja gitu. Orang hanya melihat visual, dan visual ini juga kita perlu lakukan buat Anda yang sudah punya keberanian ya untuk tampil di media sosial. Anda boleh lakukan. Apakah itu bikin TikTok, apakah itu bikin punya Instagram gitu. Karena memang tampil ya itu menjadi satu attract, satu yang bisa menarik ya di masa-masa kita menuju ke periode api gitu. Oke. Nah, kita bahas satu persatu door of scenery tadi ya. Nah, berhubungan dengan atraktif, kemudian kecantikan, charming, kemudian bright gitu kan. Juga outstanding achievement ya. Marketing, selling, branding. Artinya apa? Ini adalah pintu awal di mana Anda harus sering disiplin dalam menjual, marketing, selling. Nggak ada capeknya. Itu tahun ini, 2022, luar biasa. Banyak sekali orang restless, nggak pernah istirahat. Nah, ini yang menyebabkan secara fisik, emosional itu kena gitu. Ya, stock market, dokumentasi juga, ini juga berhubungan dengan tema di tahun 2022. Ya, bagaimana Anda mungkin nggak perlu operasi plastik, tapi tetap cantik dengan apps kayak gitu kan? Dan semuanya saat ini sudah mulai mendukung gitu. Semua segala informasi itu bisa kita manfaatkan asal kita mau belajar ya. Oke, kosmetik juga itu bagian dari scenery ini. Oke, kemudian kalau kita berpikir tentang star, heavenly hero star, ini berhubungan di 2022 ini tentang bagaimana Anda mempunyai nama baik, reputasi, ya, kemudian juga membangun image, ya, kemudian juga populer. Nah, karena di tahun ini tuh banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang nekat ya, tapi juga sekaligus punya power gitu. Nggak punya power juga berusaha untuk mendapatkan power itu. Nah, ini juga mewakili juga popularitas selain juga terkenal ya. Nggak apa-apa, kan banyak sekarang artis. Kenapa? Artis yang dari mulai kampung sampai dengan kota pun ada sekarang. Karena tahun ini adalah tahun riset. Riset semuanya, riset mindset, riset action, dan semuanya sekarang di titik nol. Di titik yang benar-benar yuk racing together. Ayo balapan sama-sama, kayak gitu. Ya, jadi nggak usah berkecil hati jika Anda followernya masih sedikit, no problem gitu. Nggak usah beli follower juga, ataupun beli juga terserah Anda. Tapi nggak perlu, karena apa? Dengan konsistensi, disiplin, maka kita akan menuju ke jalan tersebut. Gitu ya. Kemudian attract attention. Sekarang modelnya attract. Apapun bisa di-attract dengan penampilan gitu kan. Nah, dan kita harus berpikir bahwa saya mau menjadi apa sih? Ini yang paling penting. Yang apa sih yang mau saya bawa, tunjukkan kepada publik gitu kan, dan lakukan di tahun ini ya. Nah, ini untuk datingnya, Guardian of Destiny-nya tahun ini adalah Nine Heaven. Nine Heaven itu adalah bagaimana kita bisa berpikir jauh ke depan ya. Kita tetap energi, tetap aktif ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu dan menjadikan itu real. Ya, seperti itu. Diperlukan juga kejernihan pikiran. Selain itu juga outcome ya, outcome yang memang benar sesuai dengan
tema hidup Anda apa? Karena kita tidak bisa membandingkan diri kita sama yang lain. Temanya berbeda. Ya, saya tahun ini harus branding, mungkin si A, si B tahun ini harus belajar. Ya. Kemudian ada lagi yang memang harus ambil sertifikasi, gitu kan. Mungkin ada yang harus melebarkan perusahaan, nah seperti itu. Ya, banyak hal yang memang berbeda. Tapi kita berikan ini adalah gambaran dari 2022 yang akan kita lewati. Yang penting adalah kita punya keberanian dan tujuan visi ke depan. Nah, kalau secara Feng Shui, ini kembali lagi ke awal. Artinya 49235 ini hanya simbol. Dan ini adalah angka losu di losu chart. Di mana 5 di tengah. 5 itu ditakuti kalau buat praktisi Feng Shui. Kenapa? Karena 5 menyangkut disaster katanya. Disaster. Nah, 5 di tengah. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu takut juga dengan tetangga karena beberapa waktu yang lalu misalnya 5 ada di sektor manapun di luar tengah ya, mau di southeast gitu, mau di est, kalau tetangga lagi bangun kita kena efeknya. Itu bisa terbaca ya, bukan tetangganya yang salah enggak, tapi itu hanya tanda alam yang bisa terbaca melalui Feng Shui. Nah, ini sama. Setiap keluarga ya, setiap rumah, setiap kantor, ini ya 5-nya di tengah gitu. Mau nggak mau sekarang kembali lagi pada diri sendiri. Bagaimana kita bisa menghandle gitu dan merespon, itu yang paling penting. Nah, kalau kita lihat 2, nah angka 2 ini ya secara bulanan ya 492 ini 2-nya ada di Southwest. Nah, 2 ini kalau di Feng Shui itu identik dengan sakit ya. Kadang-kadang jika Anda rumahnya atau kamar tidurnya di zona Southwest dan Anda dalam posisi yang tidak sehat, lebih baik Anda pindah lebih dulu, ya. Terutama jika itu orang tua kita, mama kita, ataupun wanita tua yang tidur di zona Southwest, yaitu sementara pindah dulu seperti itu, ya. Jadi angka ini kalau kita bisa artikan, ya di sini. Di zona Southeast ini 74 ya, ini zona-zona yang memang bisa menyebabkan pertengkaran ya. Kemudian juga memancing terpicunya kita untuk mengambil keputusan yang impulsif gitu. Mirip gambling seperti itu. Jadi untuk menghindari ya kita pakai zona-zona yang memang bagus saja ya. Kemudian di East itu ada potensi selisih pertengkaran, salah paham gitu. Nah, biasanya jika East ini didatangi angka 3, kita bisa pasang di situ lampu merah untuk mengurangi, mereduce potensi yang memang tidak kita inginkan gitu. Nah, terus yang di sini 28. Nah, ini adalah keberuntungan di bidang properti. Buat Anda yang pengen mengambil properti atau melihat ya ada potensi ke arah situ, ya boleh saja gitu. Oke, nah 85 ini di tengah. Saya punya cerita satu teman yang sudah ada ini ya, benjolan gitu ya. Nah, teman saya ini tidurnya di tengah-tengah ruangan gitu loh. Dan ini getting worse, nggak boleh, maka harus pindah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena tahun ini berpotensi membuat itu semakin memburuk ya. Misalnya ada orang tua yang sudah stroke ya, jangan di tengah-tengah duduknya, santainya gitu, agak ke pinggir gitu ya. Mungkin yang berkaitan dengan kesehatan ya bisa ke arah yang northwest gitu atau di utara kayak gitu ya, sementara digeser lah. Nah, terus untuk yang tadi misalnya Southwest itu terpaksa tidak bisa pindah karena ini ya tidak ada kamar lain gitu. Nah, remedinya dengan menggunakan logam. Ya, dengan menggunakan logam. Oke. Nah, ini untuk anak-anak misalnya meja belajarnya ditaruh di mana? Untuk keberuntungan studi ya. Terus juga untuk mereka yang single biasanya aktivasi di North untuk tahun ini. Di sektor utara ya, itu dipasang bunga yang ada airnya, bunga hidup seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan.
Kemudian yang northwest ini jika anak-anak kita itu tidur di area northwest, nah dia akan menjadi lebih powerful karena leadership-nya akan menguat di situ. Ya, nah dan ini akan menarik juga leader yang statusnya lebih tinggi. Jadi memang bacaannya seperti itu. Artinya ya kita harus punya clear intention dulu jika mau mengaktifkan zona ini dan memakai zona ini. Ya. Oke, nah seperti ini kita bisa lihat untuk yang mau renovasi rumah groundbreaking tidak dianjurkan ya di sektor-sektor terutama yang di 2022 ini, kecuali memang Anda sudah benar-benar memilih hari baik. Itu karena apa? Karena Grenduk ya tahun ini dikuasai oleh macan dan macan itu ada di sektor Northeast 3. Northeast 3 ini. Sehingga aktivitas apapun diusahakan kita punya kompas ya. Nah, sektor Northeast 3 itu di mana? Antara 52,5 sampai 67,5 derajat. Kita duduknya selalu backup-nya adalah Tiger. Itu yang dimaksudkan ya. Backup-nya Tiger menghadap ke sisi seberangnya. Seperti itu. Dan di sektor ini nggak boleh ada groundbreaking, ada ketok-ketok palu ya karena itu mengaktifkan. Ya, mengaktifkan. Terus yang di sektor north itu juga ada tricky links di situ. Kalau secara Feng Shui jangan sampai ini teraktivasi gitu ya. Kita tidak sengaja, kalau sekarang kan udah tahu berarti renovasinya harus bergantian dan tidak menyentuh daerah-daerah yang memang tidak boleh gitu. Nah, di north ini apa sih yang terjadi? Misalnya Robrisa ini ya, Robrisa. Ini memicu adanya perampokan atau kehilangan uang sih secara nggak sadar yang kita lakukan. Atau mungkin Kalametisa ini kita secara nggak sadar udah renovasi daerah itu ya misalnya ya N2 diketok-ketok terus dibongkar gitu. Nanti secara nggak sadar di tahun 2022 ini Anda akan mengunjungi daerah-daerah yang mengalami disaster atau natural calamity gitu loh. Jadi memang itu bisa memicu terjadinya ya hal tersebut secara nggak sadar. Dan lebih baik kita menyadari itu lebih bagus. Nah, terus yang seberangnya Grenduk itu namanya Suipo atau Year Breaker. Ini juga nggak boleh diutak-atik. Zonanya adalah di ini Southwest 3. Ya, jadi tolong diperhatikan aja teman-teman. Oke. Nah, terus kalau saya punya akuarium lebih baik ditaruh mana? Kalau untuk tahun ini yang paling aman di Southeast. Di Southeast. Nah, cuman Southeast itu kan tadi secara akademis juga Peach Blossom bisa memicu buat hadirnya orang ketiga seperti itu ya. Kecuali kalau yang single nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, sekarang ya kalau sudah di sini kita beralih ke tempat-tempat yang memang tadi saya sudah sebutkan yang boleh dan yang tidak boleh ya. Tata aja banyak kegiatan, aktivitas di daerah yang ada centang hijaunya ini. Ya, di east, kemudian di northeast kayak gitu kan. Nah, terus di south itu juga bagus, di north, di northwest. Nah, jika ada kamar di daerah southwest, maka ini perlu metal cure. Ya, banyak sekali diberi logam-logam di situ. Oke. Nah, terus ini strategi untuk tahun 2022. Strateginya apa? Kalau teman-teman boleh tahu, tahun yang percepatannya luar biasa, kita dihadapkan dengan segala sesuatu yang serba menakjubkan gitu, ya. Jadi di tahun 2022 ini banyak sekali kita akan dikejutkan ya, banyak hal gitu yang nggak terpikir kadang-kadang. Dan sekarang juga di Mars kan udah mulai tanahnya dijual. Kemudian virtual land itu juga dijual ya. Nah, seperti itu. Tahun percepatan dan pertumbuhan yang luar biasa. Jadi jika kita di masa lalu, tahun-tahun yang lalu, action kita slow motion, maka tahun ini nggak boleh lagi. Udah nggak boleh lagi. Kita harus cepat kayak orang gila sih ya. Jadi itu yang memang kadang-kadang,
uber-uberan waktu gitu kan, merasa restless, nggak ada istirahatnya sama sekali. Dan itu memang yang terjadi ke semua orang gitu. Kayak kita diuber-uber gitu loh. Nah, ya kita perlu menyesuaikan diri aja gitu loh. Adaptasi itu penting banget. Resilience ya. Jadi memang keadaan di luar tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah hanya diri sendiri kan, gitu. Dengan mengetahui power apa yang saya miliki yang bisa membuat saya melewati tahun ini, gitu. Oke, dan yang lebih penting adalah teman-teman jangan bergantung hanya dengan satu pemasukan atau income ya. Ini nggak boleh. Jadi perlu yang namanya 2, 3, 4, 5 income, bangun kolaborasi seperti itu. Cari opportunity bisnis-bisnis baru apa, gitu. Ya memang harus lebih dari satu income dan jangan taruh telur dalam satu keranjang, semuanya all in gitu, nggak boleh. Oke. Tahun kebangkitan spiritual dan semuanya bergantung pada diri sendiri. Kita nggak bisa lagi menggantungkan diri sama orang lain. Ya, di sini siapa diri kita akan diuji. The truly you. Ya, siapa Anda itu akan benar-benar terlihat di tahun ini. Mau jadi seperti apa Anda, gitu kan? Itu yang Anda tanggung jawab kepada diri sendiri. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, yang penting adalah tetap menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosional. Ini sangat penting, ya. Karena tidak ada orang lain yang peduli sama diri kita kecuali diri kita sendiri, gitu. Oke. Nah, agresivitas tetap dalam kehati-hatian dan awareness, full awareness. Itu penting. Ini adalah strategi di tahun 2022, teman-teman. Ya, sehingga kalau kita masih berpikir dan berkutat dengan cara lama, dengan pola lama, dengan segala sesuatu yang memang old fashion, itu udah lebih baik tinggalkan dan rubah mulai dari sekarang. Nah, ini adalah peringkat show, ya. Show ini hanya simbol saja yang mewakili orang-orang ya. Nah, show ini 12. Kalau di ranking memang secara eksternal yang nomor 1 adalah Rooster, yang paling bontot adalah Dragon. Tapi nggak usah berkecil hati buat Anda yang Dragon. Yang penting bukan saya juara berapa. Yang penting adalah bagaimana saya harus merespon ini, melewati ini dengan cara saya. Itu yang paling penting. Ya, dengan apa yang saya lakukan yang terbaik, ya. Apa sih yang akan saya hadapi nanti? Nah, kita lihat satu persatu yuk. Jika Anda sudah download, ya di grup kan sudah Anda download, ada Anda masukkan tanggal lahir, itu ada 4 pilar di sini yang bisa kelihatan. Itu adalah heaven luck, bawaan lahir dari siapa kita dilahirkan, di mana Anda dilahirkan, itu adalah heaven luck. Itu adalah namanya fate ataupun takdir, dan ini nggak bisa dirubah. Nasib bisa dirubah? Sangat bisa. Nasib itu bisa dirubah, tapi kalau takdir nggak bisa. Itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini bukan judgement, bukan memberikan doktrin kepada kita, bukan. Tapi ini adalah mengenali peta yang langit berikan pada saya itu apa sih? Kelebihan saya itu apa sih? Itu yang harus kita tahu. Ya, kalau di tahun itu biasanya berkenaan sama shio kan? Anda shio apa? Oh, shio macan gitu kan? Karena tahunnya 74 mungkin gitu. Itu berarti tahun yang mewakili macan, ya itu adalah karakter Anda secara eksternal yang berhubungan sama relasi, peluang dari luar, industri apa yang Anda kerjakan, komunitas dan juga nenek moyang gitu ya, kakek nenek gitu. Nah, kalau bulannya bulan apa? Nah, bulan ini menyangkut pekerjaan, orang tua, ya semua yang bisa multiple reading-nya di situ. Kita perlu tahu. Nah, kalau hari itu menyangkut karakter diri sendiri, juga kesehatan, pasangan, ego kita, identitas diri, gitu kan. Nah, ini lebih ke internal. Nah, kalau jam lebih kepada mindset, harapan, kemudian juga tujuan, aspirasi, investasi, anak-anak. Nah, itu bisa dibaca dari situ. Jadi kalau Anda nggak tahu jam lahirnya ya, ini nggak bisa kebaca yang jam. Gitu. Tapi tetap secara mapping, secara peta, kita bisa lihat. Peta yang diberikan oleh langit itu 10 tahunan dekade.
dan tahunan. Tema saya apa sih? Nah, itu yang membuat kita harus teraliansi ataupun terkoneksi gitu. Kalau kita tahu lebih baik, lebih bagus. Ya, karena itu adalah sepertiga dari benang merah hidup kita. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat sekarang masuk dulu ke ini. Macan. Nah, Macan ini adalah pemimpin tahun ini. Dia adalah penguasa tahun ini. Ya. Nah, dengan Macan menjadi sorotan di tahun ini, menjadi punya otoritas, ya, dan ini waktunya Anda menaikkan follower, juga dipercaya lebih banyak orang untuk mempunyai leadership yang baik. Nah, kalau Anda diberikan kesempatan untuk jadi leader, ya, buat Anda yang Macan nih, apapun, misalnya Macan di tahun, atau Macan di bulan, Macan di hari, Macan di jam. Jika tahun Anda, tahun lahirnya yang tertera di sini, Anda termasuk tahunnya Shio Macan. Ya, jadi Shio kita itu bukan hanya 1, tapi 4. Kadang-kadang ada yang kembar. Ya, kadang-kadang ada yang kembar juga. Nah, bisa aja ada di tahun, bulan, hari, dan jam, seperti itu. Jika bulan lahirnya 3 Februari sampai 4 Maret, nah Anda termasuk bulan lahirnya Macan, seperti itu. Ya. Nah, untuk Shio Macan ini memang leadership Anda disorot. Kemudian juga Anda terkoneksi dengan orang-orang yang mempunyai status lebih tinggi, lebih mudah, lebih dibukakan jalan gitu. Jadi kalau ada masalah-masalah di luar sana ya, Anda bisa menyelesaikan dengan sangat mudah. Tapi untuk menjadi leader itu nggak semua orang suka. Kadang-kadang ada yang ngomongin Anda di belakang, ya. Anda ya Anda akan digunjing orang, tapi nggak masalah. Haters is haters gitu ya. Jadi tetap aja Anda harus fokus dengan apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik di 2022. Gitu ya. Hindari miskomunikasi, jangan terpancing oleh haters, ya. Kemudian juga masalah-masalah legal mesti diselesaikan secepat mungkin. Nah, kemudian juga networking, Anda waktunya untuk masuk ke komunitas yang lebih banyak di lingkaran luar lingkaran pertama. Jadi ada lingkaran kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Semakin banyak Anda dikenal orang dan ketemu dengan orang baru, maka Anda akan semakin menarik rezeki di tahun ini. Itu adalah Macan atau tiger. Nah, kita lanjut ya sekarang ya. Ini adalah ayam. Ayam termasuk ranking 1 loh. Jadi mendapatkan banyak kemudahan, kelancaran, gitu, bukakan jalan, terutama yang mereka yang memang di bisnis penjualan, ya, properti dan juga hukum. Nah, ini juga bisa punya banyak follower gitu. Kalau memang ada kemudahan, ada energi di situ yang membuat Anda itu bisa menaikkan follower, why not? Anda punya medsos, jangan ngumpet. Ketika Anda ngumpet, Anda nggak akan bisa mendapatkan kebaikan tersebut, gitu. Ya, menemukan solusi dan juga menghadapi tantangan ini adalah cara-cara yang memang rooster nanti bisa hadapi dengan sangat mudah. Ya, kemudian kebiasaan makan yang tidak baik harus dijaga. Tetap banyak minum air putih karena tahun ini merupakan tahun yang sangat sibuk buat ayam. Ya, tahun yang sangat sibuk, ya, agresif, mengumpulkan hal sedikit demi sedikit bagus, disiplin bagus, asal nggak ras ataupun impulsif, ya. Ya, kalau Anda ingin menjaga reputasi lebih baik, ya, Anda nggak usah fokus dengan rumor, segala macam rumor yang negatif. Tetap actionnya Anda action dengan positif dan yang bermanfaat, itu saja, ya. Karena kalau kita fokus pada hal baik, maka itu akan menjadi baik terus. Kalau kita fokus pada hal yang jelek, maka itu akan menarik kita dan membuat kita secara emosional juga terpengaruh gitu. Oke, pergeseran karir juga akan terjadi. Jadi buat Anda yang ada ayam, mungkin di jam, di hari, bulan, tahun, ya ini saatnya Anda menerima tantangan gitu ya. Mungkin buat Anda yang jam, Anda akan terpikir bagaimana saya mempunyai investasi yang baru seperti itu. Nah, buat yang di hari, ya bisa aja karena hari ini menyangkut spouse ataupun partner ataupun pasangan, ya bisa aja itu Anda bisa mendapatkan
manfaat dari kolaborasi bersama pasangan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, dilihat saja, dicermati. Untuk yang peak, nah, yang peak ini juga mendapat banyak kemudahan setelah tahun lalu itu di posisi yang paling akhir dan sangat nggak enak. Ya, nah peak ini tahun kesuksesan untuk Anda loh. Banyak peluang datang, ya, nggak usah ditolak. Yang penting bagaimana cara mengambilnya dengan elegan gitu. Ya, banyaknya peluang. Jika Anda tidak mampu menyelesaikan sendiri, maka yang perlu dilakukan adalah manajemen waktu, manajemen energi Anda, gitu. Ya, karena akan banyak penolong di sekitar Anda, gitu ya. Oke, mengeksplorasi hal-hal yang baru, termasuk investasi. Nah, kalau ada kejadian mungkin ada teman yang dekat-dekat Anda karena pengen pinjam duit, nah, saya nggak bilang Anda harus minjemin atau enggak. Itu semua tergantung dan kembali pada diri kita masing-masing. Tapi yang paling penting adalah sadar bahwa ketika saya mau pinjamkan uang kepada si A, gitu, nah resikonya ya udah saya ikhlas, itu yang paling penting, ya ikhlas mau balik mau enggak atau saya mau tolak juga itu tergantung kepribadian Anda dan prinsip hidup masing-masing, gitu. Ya, bagaimana Anda bisa memberikan solusi itu yang paling tepat. Solusi dalam pekerjaan, di dalam komunitas, di dalam keluarga, ya, itu Anda akan banyak sekali mendapat dukungan dari energi di 2022 ini. Ya, tapi tetap hati-hati karena ada curly tongue di situ, Anda bisa salah bicara, ya, dan ini menimbulkan friksi di antara teman. Ya, yang bagus adalah meningkatkan komunikatif speaking gitu ya. Ujian juga lebih mengerti lah. Kadang-kadang kita tuh maunya dimengerti, tapi kita lupa bahwa kita juga mesti mengerti orang lain gitu. Oke, ya. Dan yang lebih penting nggak boleh yang namanya balas dendam, karena kadang ya kita nggak, kok saya digituin gitu loh, pengen balas dendam lah. Silakan Anda pakai cara Anda sendiri. Tapi ada energi di situ yang memang hadir gitu ya. Sikapi dengan bijak. Itu yang paling penting. Yang selanjutnya adalah God. Nah, God ini punya kesempatan untuk melewati happy event, gitu ya. Tapi juga punya kesempatan untuk belanja, untuk shopping gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Saya ini butuh atau perlu gitu. Ini kebutuhan atau keinginan kayak gitu, ya. Kesempatan juga untuk Anda meningkatkan karir, jabatan, dan pemasukan. Nah, jika Anda masih single, ini bagus untuk saat yang tepat untuk menemukan pasangan. Ya, kemudian untuk menjalin ke tahap yang lebih tinggi, gitu ya, dengan komitmen yang lebih besar. Nah, terus juga rata-rata di sini suruh jaga kesehatan karena memang energi tahun 2022 itu luar biasa, pressure gitu lah. Jadi kita tahu bahwa satu gunung dikelilingi oleh kayu yang jumlahnya itu luar biasa banyak, menekan, dan itu kalau nggak bikin stres itu dianjurkan, bagus banget ya. Jadi jangan sampai stres. Nah, kalau Anda merasa overload di dalam pekerjaan untuk God, ya nggak perlu ganti kerjaan gitu loh. Tapi gimana cara saya menaikkan kompetensi diri saya sehingga saya bisa menghandle pekerjaan tersebut, ya, atau menambah pemasukan, tapi bukan dalam artian meninggalkan pekerjaan yang lama, jadi menambah, itu karena banyak sekali partner-partner yang akan datang mengajak kerjasama seperti itu, ya. Oke, nah ini kuda. Kuda juga punya energi booster yang sangat kuat, ya, nggak ada capeknya gitu loh, dan ini kelihatan bagus banget. Kepemimpinannya akan membuahkan hasil. Yang kemarin udah merasa kerja keras kok nggak ada hasil, ya sabar aja, ya. Nanti semakin lama akan kelihatan kok hasilnya gitu. Jadi kalau hasil tuh nggak pernah bohong lah. Siapa yang kerja keras dia akan mendapatkan manfaatnya juga, gitu. Ya. Kemudian ada bintang yang menyebabkan Anda itu agak lupa ataupun teledor dengan masalah dokumentasi, surat menyurat, hukum, pajak. Ini yang harus diselesaikan, ya. Misalnya laporan pajak nggak boleh dipending, ya. Kemudian surat menyurat, tanda tangan kontrak, nah seperti itu. Mungkin jika Anda dikesalkan dengan hal ini, ya maklum aja. Oh iya ya,
saya harus lebih teliti, lebih aware, lebih fokus. Nah, seperti itu. Tetap menjaga masalah emosional, nggak boleh tidur terlalu larut malam, kemudian juga banyak perubahan hormon yang menyebabkan kuda ini lebih terpicu ya, lebih terpicu gitu loh untuk bereaksi gitu loh. Nggak boleh komplain katanya. Nah, padahal pengen komplain gitu, atau nggak boleh gosip untuk menghindari pertengkaran karena membuang energi. Tapi nggak boleh disimpan juga dalam diri sendiri kan. Nah, ini yang membuat Anda stress release, Anda yang tahu caranya gimana. Oke, sekarang untuk kelinci. Kelinci tahun lalu nggak enak banget deh, gitu kan. Mungkin ngerasain ya teman-teman ya. Tapi untuk tahun ini, banyak bantuan datang buat si kelinci. Gitu. Juga dapat mentor yang tepat jika Anda mau belajar sesuatu yang baru. Bagus banget. Browsing aja, Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat yang memberikan pengalaman baru dan pembelajaran buat Anda. Ya, tapi kalau di sisi investasi nggak boleh gegabah, harus konsultasi dengan orang-orang yang memang expert di bidangnya. Ya, nah kelinci ini punya daya tarik loh, daya tarik untuk bisa mendapatkan tempat di hati orang lain gitu di tahun ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan secara positif atau negatif, tergantung Anda. Ya, tapi karisma Anda itu membuat Anda terlihat charming, mudah disukai oleh lawan jenis terutama. Ya, kemudian dengan segala kemudahan di tahun ini, kiranya tidak membuat kelinci bersantai gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa gitu. Saya lupa bahwa ada hal yang harus dibereskan di situ, harus diselesaikan ya. Nah, tapi juga ambisi tanpa disertai tindakan itu akan menjadi NATO gitu. Jadi ini buat evaluasi aja dan mendampingi kita di tahun ini kelinci. Nah, untuk yang snake ular, tahun datangnya kesempatan nih buat karir Anda sendiri yang bukan karir lama. Jadi tantangan nih buat diri sendiri untuk menyambut dan mengambil job-job baru, ya. Dan itu juga berarti kreativitas Anda diuji. Anda lebih kreatif. Setelah tahun lalu juga Anda dihadapkan dengan mesti belajar medsos, ya kan, mesti punya tanggung jawab baru gitu. Tapi tahun ini nggak boleh stres karena apa yang sudah Anda alami di tahun lalu itu memberikan efek di tahun ini. Ya Anda tetap respon dengan tepat, ya. Kalau nggak kuat, cari coach. Banyak nih teman-teman coach di sini nih. Cari coach, cari siapa sih yang saya percaya yang bisa saya ajak bicara. Kemudian juga ya perlu mencurahkan itulah segala sesuatu yang ada di dalam pikiran dan hati. Gitu ya. Ya, semoga Anda ketemu juga dengan mitra dan partner yang tepat gitu. Nah, kalau ada perasaan-perasaan ya, misalnya bad feeling, merasa underestimate gitu ya, juga enggak, saya udah berusaha bekerja keras kok nggak dihargai. Nah, itu hanya perasaan Anda gitu. Kadang-kadang tuh kita baper lah ya bawaannya ya, dan itu nggak apa-apa gitu loh, karena kita nggak bisa mengelabui perasaan gitu. Ya nggak apa-apa, lewatin aja. Kalau mau nangis ya nangis, kalau mau curhat ya curhat kan gitu kan. Tapi yang penting adalah bagaimana setelah Anda mengalami masalah yang nggak enak, Anda bisa ngecas sendiri energi dan Anda menjadi lebih kuat. Nah, seperti itu. Jadi sehat secara mental dan emosional. Itu ya, Snake. Oke, Ox. Untuk Ox, nah Ox ini sangat atraktif di tahun ini. Punya karisma dan juga likability yang sangat tinggi, mudah disukai. Dan ini sangat penting ya, kalau Anda punya Ox ya, dimanapun, misalnya di jam atau di hari, di bulan atau di tahun, nah Anda punya kesempatan nih, ada energi tahun 2022 yang mendukung Anda. Mendapatkan teman-teman baru, follower baru, ya. Mungkin Anda juga sedikit merasa lonely warrior, ya, berjuang sendiri, kerja keras sendiri, ya. Nggak ada yang bantu, walaupun ada juga yang bantu, tapi Anda merasa itu nggak cukup gitu ya. Nah, sikapi aja dengan bijak bahwa ini kesempatan Anda untuk membuktikan leadership Anda gitu loh.
ya. Karena padatnya pekerjaan dan juga keinginan yang lebih untuk membuat tahun ini menjadi tahun yang luar biasa, maka perhatikan sistem imun. Karena ada sickness charm di sini buat ox, cenderung gampang sekali terkena sakit ketika imunnya low. Ya, jadi salah satu yang saya sarankan untuk orang ox adalah resolusi untuk olahraga rutin deh, ya, dan juga lebih banyak melihat alam, back to nature seperti itu. Ya, tumbuhkan kebiasaan kerja dengan kerja keras tapi pada porsinya gitu, jangan restless gitu. Nah, untuk ox supaya bisa terlihat bagaimana? Ya, buat diri Anda terlihat gitu ya. Misalnya Anda sering muncul di media sosial, Anda sering muncul di aktivitas Zoom, di teman-teman gitu kan, di grup kayak gitu. Kalau selama ini Anda menghilang dan ngumpet, sekarang bukan saatnya. Ya, jadi tetap cek email, balas WA, kemudian sering upload apapun yang bisa membuat diri Anda terlihat seperti itu. Karena Anda tidak bisa bergantung pada orang lain, hanya pada diri Anda sendiri. Gitu ya, Ox? Oke, sekarang untuk Dok. Ini merupakan tahun di mana kepercayaan diri Anda itu sangat tinggi dan Anda juga sebagai artis behind the scene gitu ya. Jadi kreativitas Anda bagus, kemudian Anda juga menjadi seorang diva yang memang bisa membuat diri sendiri itu tersanjung gitu loh. Tapi kita perlu low profile tetap loh. Dan nggak boleh down sendiri, depresi, karena kadang-kadang kemauan dengan tindakan itu nggak sinkron. Nah, tetap fokus untuk Dok, hati-hati dalam berkendara dan tidak melakukan aktivitas yang beresiko tinggi ya, seperti yang memang kalau Anda suka challenging ya, bungee jumping lah, apa yang mungkin tanpa pengalaman kayak gitu-gitu, nggak perlu dilakukan di tahun ini. Ya, ada kemajuan karir, ya, itu yang paling penting. Dan investasi uang nggak boleh terlalu agresif karena high risk high return, ya itu kadang-kadang juga tidak berlaku untuk semua orang, ya terutama untuk Dok ini. Kadang-kadang mengumpulkan yang kecil-kecil tapi rutin itu justru bermanfaat. Seperti itu. Oke. Ya, hindari terlalu idealis karena kalau berpikir tentang bagaimana saya menjadi perfect itu akan membuang waktu dan slower everything. Nah, yang penting adalah kita menyesuaikan diri di tahun ini. Apa yang diperlukan, apa yang memang nggak perlu terlalu perfect, ya itu yang dijalankan. Ya, baik dari rencana, strategi ataupun action. Itu adalah untuk Dok. Nah, sekarang Dragon nih. Nah, untuk Dragon mungkin ini adalah tahun spiritual ya, tahun evaluasi diri. Nggak apa-apa, yang penting lebih mature, lebih menyikapinya dengan bijak gitu. Lebih cari ke dalam, ya, ke dalam tahun spiritual. Tahun dimana kalau spiritual itu kan pengalaman masing-masing ya, kita nggak bisa ngukur. Ya, jadi apa yang sudah dilewati untuk merefleksi diri itu sangat diperlukan untuk orang-orang Dragon. Ya, tidak bereaksi yang berlebihan. Jika ekor Anda diinjak, maka jangan langsung melawan. Gitu. Kadang-kadang kita perlu berdiam diri dan tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya. Gitu. Ya, jadi kalau nggak bisa ngomong baik, mendingan diam. Nah, itu ada satu prinsip lagi gitu yang mungkin bisa Anda terapkan. Oke. Nah, untuk menemukan mentor, Dragon ini akan ketemu dengan mentor-mentor yang tepat, penolong yang tepat di tahun ini. Ya, jadi dimanfaatkan aja, artinya dimanfaatkan ya berdiskusi ataupun sama-sama komunikasi gitu kan. Jalankan segala rencana itu pada porsinya. Nah, kalau keuangan sih bagus-bagus aja, yang penting juga nggak boleh serakah gitu. Karena kalau greedy boleh nggak? Boleh jika health Anda bagus, jika outlook Anda bagus. Nah, itu bisa dilihat dari peta hoki. Ya, energinya apa sih yang saya harus ngapain nih? Timing is everything. Itu yang paling penting. Timing is everything. Kalau saatnya nggak tepat, bisa lost money.
gitu. Walaupun memang harus cut loss, ya. Oke. Tapi katanya suruh berani, gitu. Betul. Di tahun ini keberanian adalah segalanya, gitu loh. Nekat, agresivitas, tapi tetap harus down to earth, ya. Seperti itu. Oke, tetap jaga stamina, minum air putih, kualitas tidur. Kalau nggak bisa tidur, ya tetap gimana caranya lah supaya bisa tidur. Gitu. Anda yang tahu caranya. Ya, yang penting adalah manajemen emosi. Oke, itu dari sio lain monyet nih. Nah, ini nih kalau monyet tahun lalu kan udah ini ya, ya melewati banyak hal. Tahun ini monyet berhadapan langsung dengan macan, gitu. Ya, jadi kayak orang sumo. Ini namanya year breaker. Jadi dia yang menantang si macan. Siapa lo? Lo raja di tahun ini. Emang gue takut gitu kan. Tapi nggak boleh gitu yang monyet ya. Gitu. Karena apa? Karena dengan adanya macan, ya kita tetap respect. Nah, monyet diberikan kesempatan untuk jadi rebel, untuk jadi pemberontak gitu ya. Apa-apa ditentang dulu, apa-apa nggak mau. Nah, ini yang perlu dijaga. Kok gue jadi gini ya? Kok gue belum udah nggak mau duluan gitu ya. Nah, memang energinya ke situ gitu loh. Tetap jaga konflik dan masalah emosional dan hindari aja kalau memang gue harus lakukan, ya lakukan karena ini terobosan besar untuk monyet. Dengan adanya class, ya, apalagi langsung to the point, artinya ada perubahan besar, breakthrough di situ yang Anda harus respon, yang Anda harus sikapi gitu. Tapi tetap fokus, ya, saat berkendara supaya enggak terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan gitu ya. Dan banyak sekali tahun kesibukan nih, banyak bintang bepergian gitu. Oke, tadi untuk monyet jangan terlalu cepat bereaksi. Jadi ada kalanya kita langsung responsif gitu ya. Tapi juga nggak usah panik gitu. Yang penting tetap clear di mindset untuk mengambil keputusan yang memang layak untuk diperjuangkan. Ini adalah monyet ya. Jadi siapapun Anda tetap memperhitungkan bahwa tahun ini ada perubahan besar ya di sisi pekerjaan, di sisi diri sendiri emosional, kemudian pertemanan, semua menjalani yang namanya disruption. Itu buat monyet. Nah, sekarang ini tikus. Kalau tikus ini mungkin Anda sama seperti naga ya. Bukan tahun yang memang super kondusif, tapi bukan berarti kita tidak melakukan apapun, bukan berarti kita harus diam, tapi yang penting responnya. Ya, ini adalah tahun refleksi untuk mindset baru, ya, lebih fokus, ya, terutama manajemen stres itu perlu banget, ya, karena rentan ketika kita stres, low imun, maka kesehatan fisik menjadi bagian yang penting untuk diperjuangkan. Gitu. Memang sangat penuh tantangan sih tahun ini. Caranya gimana? Ya kolaborasi aja deh gitu. Supaya kita juga bisa mengambil manfaat dari partner ataupun dari segala sesuatu yang memang kondusif ya seperti itu. Karena kan ini lagi low banget ya imunnya. Tetap waspada dan hindari kegiatan yang beresiko. Gitu. Yang penting adalah tetap kalau Anda nggak bisa lari, Anda berjalan deh. Kalau Anda nggak bisa jalan, ya udah. Anda maunya gimana? Merangkak. Oke. Kalau nggak bisa merangkak gimana? Ya udah, duduk tapi tetap lakukan sesuatu. Nah itu tipsnya ya. Oke, nggak boleh stres. Nah, oke teman-teman, memang ada banyak hal di dalam kehidupan ini, ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Nah, kalau kita mengetahui peta dari diri kita sendiri nih, ya, maka itu akan luar biasa. Kita tahu bahwa secara heaven luck, itu kita bisa tahu dari tanggal lahir kita, itu bisa kita profile di dalam life map profiling ini secara manual book personal. Jadi setiap orang bisa mendapatkan satu buku yang memang saya itu kekuatan dan kelemahannya apa, opportunity apa yang ada di depan saya, itu adalah sepertiga dari hidup.
ya. Jika kita mengetahui timing is everything. Bagus banget, ya. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua adalah jika kita tahu dan bisa memanfaatkan earth luck, ya, bagaimana kebaikan dari Feng Shui. Nah, bisa silakan Anda hubungi kami juga, ya. Anda juga perlu tahu lingkungan Anda itu seperti apa. Mana energi yang bisa support, mana energi yang bisa membooster dan membantu Anda dalam melewati tahun ini. Itu penting banget. Nah, yang ketiga adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri adalah free will, self action kita itu apa? Ini bisa kita lakukan ketika kita dalam kondisi peak. Tapi ketika kita dalam kondisi low, depresi ataupun kesedihan ataupun segala hambatan emosional, itu nggak akan mudah gitu loh. Siapapun kita nggak akan mudah melewati. Nah, bagaimana supaya mudah? Ya tetap awareness is everything juga. Nah, kita ada satu yang namanya pelatihan ya, bagaimana kita bisa I get everything I want gitu. Nah, contohnya dengan The Art of Hidden War ini yang memang Sun Tzu War pakai Achievement of Winning. Ini adalah rahasia bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik dengan waktu yang tepat, dengan tema hidup kita masing-masing. Ini yang paling penting. Dan bagaimana menciptakan miracle, keajaiban-keajaiban di depan sana. Ya, dengan the truly version of you gitu. Jadi artinya versi kamu apa? Jadi kayak kamu mau apa? Itu yang luar biasa. Nah, jika buat teman-teman yang mau, kita mau ada kelas nanti, kelas ya. Anda boleh coba dulu. Karena 10 Februari langsung daftar aja karena kuotanya juga terbatas. Kita kasih free dulu 1 kali di bulan Februari tanggal 10 ya. Di situ nanti kita akan jabarkan bagaimana Guardian Destiny Anda itu membantu Anda dan Anda terkoneksi dengan miracles dan juga universe. Seperti itu. Sekali lagi, ini tidak berhubungan dengan agama apapun dan aliran kepercayaan apapun. Ini murni adalah tools yang saya sudah jalani, lakukan, dan teman-teman di seluruh dunia juga udah lakukan, terutama yang praktisi Chinese Metaphysics. Nah, seperti itu. Oke, buat teman-teman langsung daftar aja, ya, karena memang ini luar biasa banget gitu. Setiap peperangan di dalam kehidupan itu berawal dari diri sendiri. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya. Yang kita hadapi itu diri sendiri gitu, bukan orang lain, bukan pekerjaan kita, bukan keluarga, bukan teman-teman, tapi diri sendiri. Nah, bagaimana kita memenangkan peperangan ini? Ya, di sini tertulis 1,000 battles, 1,000 victories. Artinya, jika kita mau menang, mau sukses, bukan hanya sekali, bukan hanya tujuan. Jadi sukses itu bukan tujuan. Sukses itu kita ciptakan setiap menit, setiap momen hidup kita. Nah, setiap apapun yang kita lewati. Jadi kalau kita win, akan jadi great win gitu ya. Oke. Di sini nanti akan diajarkan caranya. Mungkin beberapa teman di sini juga udah mengalami, udah tahu kan, udah pakai juga. Semua bergantung diri sendiri. Nggak ada ilmu-ilmuwan yang lain gitu. Yang ada adalah bagaimana kita membuka diri kita sendiri dan terkoneksi dengan universe. Itu yang luar biasa. Ya. Jadi nggak cukup hanya membaca dan merespon dari orang lain begini, tapi kita harus mengalami sendiri keajaiban itu. Masih banyak, saya akan membuka, masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau mungkin oke teman-teman tetap jaga kesehatan ya, karena memang yang kita lalui di depan itu nggak mudah. Semuanya berhubungan dengan ketidakstabilan emosi dan juga secara fisik kita bisa kena kalau kita nggak sehat secara mental emosional. Itu ada pertanyaan, bagaimana dengan ibu kota baru? Lebih baik invest di IKN atau di BPP? Ya, begini, Ibu Delilah ya. Jadi untuk sementara ini tahun 2022 sektor tengah ini menjadi sektor yang paling lemah. Jadi kalau misalkan tahun 2022 ini akan menjadi waktu yang tidak stabil bagi sektor tengah Indonesia.
Jadi IKN Kalimantan Timur dan Sulawesi bagian barat ini menjadi Banyak protes. satu sektor yang banyak kendala. Kemarin sudah ada contohnya masyarakat Dayak protes tidak terima dengan perlakuan seseorang, dan ini baru awal. Nanti tahun depan ini, tahun ini 2022 akan banyak ketidakstabilan, gejolak-gejolak politik yang berkaitan dengan Nusantara, ya, dengan ibu kota baru. Apapun elemen dan hadap rumah saat ini. Ya betul, memang kalau yang di tengah memang harus pindah, dan sebenarnya memang kalau rumah itu di bagian tengah tidak disarankan ada kamar sebetulnya. Dia harus ruangan terbuka, mungkin ruangan yang bisa menjadi penunjang atau penghubung antar banyak ruang di sekelilingnya. Ya, tapi kalau Anda memang kamarnya di tengah, lebih baik pindah dulu tahun ini. Oke, ini udah Bu Mei, pertanyaan cuma 2. Lagi. Yang lain? Udah. Ya. Udah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Pertemuan kita sangat luar biasa. Terima kasih atas responnya. Nanti ketemu di tanggal 10 Februari lagi ya. 10 Februari. Ya. Ini teman-teman di sini mendapat privilege informasi pertama karena kelasnya terbatas. Ya. Dan kita maunya breakthrough. Kalau saya mau semuanya gratis boleh. Cuman kan memang ada harga yang harus dibayar. Artinya universal transaction gitu. Jadi supaya berkah juga gitu ya. Oke, lakukan apa yang Anda dengarkan dan Anda nikmati hari ini sepanjang tahun ini. Sukses besar akan menjadi milik kita semua. Ya, amin. Ya, good luck. Ya, jaga tahun macan kesehatan, air. sukses ya. Tetap agresif tapi juga tetap low profile. Ya, oke. Sukses untuk semuanya. Bye. Bye.